adapun riba yaitu aziyadatu menambahkan fil muamalati dalam muamalah, dalam jual beli, dalam transaksi, bin nukudi dengan berupa uang, wal mat'umati ataupun bahan makanan, fil qadri baik secara ukuran banyaknya, awil ajili ataupun secara ukuran waktunya. Ini secara sempit dulu ya. Ada orang ngutang sama kita 5.000, kita ngomong nanti pulanginnya 10.000 ya. Nah itu namanya riba. Atau dari segi waktu, ya ada orang misalnya utang sama kita, ya, terus kita ngomong kalau sampean besok bayar, sampean bayarnya 200.000 aja. Tapi kalau minggu depan sampean bayar, maka sampean bayarnya 300.000. Nah itu riba juga dari segi waktu. Ya andai kata memang dia belum tahu, belum belajar, lah sekarang ngaji, oh riba kagak boleh, ngutang sama rentenir, pinjol, lintah darat kagak boleh, dia tobat, maka insya Allah diampunin sama Allah. Tapi ya udah tahu riba haram, malah dianggap sama dia halal dong. Kan kamu ridho, saya ridho. Kan banyak orang alasan kayak gitu ya. Sekarang misalnya Bapak punya duit 500.000, terus datang ke pelacur harganya 1 juta, ditawar 500.000 aja deh, siap bang. Pelacurnya redo 500.000, ya, saya redo, saya ikhlas. Pertanyaannya, hubungan zina itu jadi halal apa tetap haram? Tetap haram walaupun sama-sama redo, sama-sama ikhlas. Nah, orang yang anggap wah nggak apa-apa ini kan halal. Faulaika maka adapun mereka itu ashabun nar adalah penduduk neraka. Hum adapun mereka fiha di dalamnya itu khaliduna abadi selamanya. Nauzubillah. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya yaitu 274. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wallahu a'lam bimuradih. Alladzina adapun orang-orang kata Allah yunfikuna yang mana mereka menginfakkan amwalahum akan harta-harta mereka billaili di waktu malam wan nahari ataupun di waktu siang sirron baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi wa alaniyatan dan juga maupun secara terang-terangan, maka falahum bagi mereka itu ajruhum adalah ganjaran untuk mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum dan tidak juga atas mereka yahzanuna rasa sedih. Jadi orang kalau dia menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu siang maupun di waktu malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Bapak Ibu, dia akan diberikan satu karunia oleh Allah, yaitu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Takut dari apa saja? Dari kehilangan harta, dari berkurangnya harta, dan sebagainya. Gampangnya begini deh, kalau orang biasa sedekah, nggak usah banyak-banyak, 50.000 aja, atau mungkin lebih kecil 10.000 aja, maka ketika dia kehilangan duit, dia nggak akan merasa gampang kehilangan.
sebel, kecewa, kesel, tapi nggak sampai berlarut-larut. Sebelnya tuh nggak berlebihan. Kenapa? Karena dia biasa mengeluarkan uang. Ya. Kalau orang biasa mengeluarkan uang, maka ketika dia kehilangan uang, itu pikirannya sama saja ketika dia mengeluarkan uang untuk sedekah, untuk infak. Bayangin kalau orang punya duit sama sekali nggak pernah ngeluarin duit untuk infak, untuk sedekah. Jangankan 50.000, jangankan 100.000, hilang 10.000 aja, itu sebelnya minta ampun. Ya saya yakin Bapak Ibu setidaknya lah, kalau sedekah 10.000, 20.000, 100.000 mungkin ya kita keluar. Bapak Ibu kehilangan nih 10.000, 20.000 atau mungkin 100.000 juga. Ya sebel, kecewa, tapi ya nggak lama, 2 hari 3 hari hilang. Kenapa? Karena secara nggak langsung infak kita, sodakoh yang biasa kita keluarkan itu melatih kita terbiasa untuk kehilangan uang. Bedanya mah kalau diinfakin, disodakoin, yang disodakoin, yang diinfakin kelihatan. Kalau kita kasih pengemis ya pengemisnya kelihatan. Kalau kita kasih musola masjid ya musola masjidnya ada berbentuk. Sedangkan kalau kehilangan nggak kelihatan. Cuman bedanya di situ. Tapi substansinya sama, intisarinya sama, kekurangan duit. Nah orang kalau nggak pernah ngurangin duitnya, ya disimpan aja, ditaruh di bantal, ditaruh di dompet, ditaruh di bank, nggak pernah ngeluarin. Maka ketika dia kehilangan duit, pasti kecewanya minta ampun. Jangankan kehilangan duit, sakit nih, buat berobat itu kecewanya minta ampun. Sayang banget ya, 500.000 buat berobat ke dokter, padahal buat dirinya sendiri. Jadi gampang kalau mau nyiriin kita pelit apa enggak tuh gampang. Ya, kalau kita mau tahu diri kita nih udah dermawan apa masih pelit sih, gampang. Kalau kita kehilangan duit, kecewanya berlebihan enggak? Sebelnya berlarut-larut enggak? Kalau seminggu masih kecewa, 2 minggu masih ngomongin aja, udah setahun masih ngomongin. Tahun kemarin saya kehilangan 100.000. Ya maaf, jangan-jangan kita belum sampai derajat orang yang benar-benar baik, dermawan, apalagi ikhlas. Jadi diantara ciri orang ikhlas itu, kalau dia kehilangan uang misalnya ya, harta atau apapun lah, ya biasa aja. Toh dia juga biasa keluarin. Ya. Cuman bedanya kalau yang ini mah kehilangan, sementara yang biasa dia lakukan adalah memberi orang, gitu ya. Gitu. Nah ini sekarang ganti bab tentang riba. Alladzina, dan adapun orang-orang yakuluna yang mereka makan riba akan riba, ayyakhudunahu, yaitu mengambil atau melakukan riba. Apa tuh pengertian riba? Wahua, adapun riba ini pengertian secara sempit ya, yaitu aziyadatu, menambahkan, fil muamalati, dalam muamalah, dalam jual beli, dalam transaksi, bin nukudi, dengan berupa uang, wal mat'umati, ataupun bahan makanan, fil qadri, baik secara ukuran banyaknya, awil ajili, ataupun secara ukuran waktunya. Ini secara sempit dulu ya. Secara sempit, riba itu menambahkan transaksi dari yang sesuai dengan semestinya, baik secara ukuran jumlah maupun dari segi waktu. Ada orang ngutang sama kita 5.000, kita ngomong nanti pulanginnya 10.000 ya. Nah itu namanya riba. Atau dari segi waktu, ya ada orang misalnya utang sama kita, ya gampang-gampangnya yang tukang ayam, ngambil ayam langganan nih, terus kita ngomong kalau sampean besok bayar, sampean bayarnya 200.000 aja. Tapi kalau minggu depan sampean bayar, maka sampean bayarnya 300.000. Nah itu riba juga dari segi waktu. La yakumuna, maka tidaklah bangkit mereka, orang-orang yang suka melaksanakan riba, min kuburihim, dari kuburan mereka, illa, kecuali kiaman, dalam keadaan bangkit, kama yakumu, sebagaimana bangkitnya alladzi yatakhabbatuhu, orang-orang yang memasukinya, yusri'uhu, maksudnya memasuki dia, maksudnya kemasukan atau kerasukan ya. Apa yang merasuki dia? Asyaitonu, setan,
minal masih karena gila atau karena nggak waras. Al jununi maksudnya junun ya gila. Jadi nanti dia dibangkitkan di hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan, gila. Ya, jadi nggak sadar dirinya sendiri, nggak sadar orang lain, nggak sadar juga dengan amal ibadahnya. Bihim dengan lafat aladina muta'alakun yang bergantungan biyakumuna dengan lafat yakumun. Ya, lafat aladi tadi berkaitan dengan lafat yakumun. Yakumun itu maksudnya mereka dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan. Dari keadapun hal tersebut alladzi nazala yang mana hal yang menimpa bihim dengan mereka bi annahum dengan sesungguhnya mereka itu bisaba bi annahum dengan sebab sesungguhnya mereka qalu berkata mereka innamal bai'u sesungguhnya jual beli atau transaksi itu mislu riba sama seperti riba fil jawazi dalam kebolehannya. Jadi ketika dia melakukan riba dia bilang sama ini juga transaksi juga, ini jual beli juga. Sampean redo ya, saya juga redo berarti sah. Wahada dan adapun hal ini menganggap seperti itu ya, menganggap riba itu seperti transaksi biasa, jual beli biasa, maka itu min aqsid tashbihi termasuk dari kebalikannya persamaan muballaghatan yang secara berlebihan. Nah, secara sempit tadi dikatakan yang namanya riba itu melebihkan dari sisi transaksi, baik secara uangnya ya ataupun secara waktunya ya. Insya Allah nanti secara detailnya ada di Fathul Mu'in di bab riba. Terus yang kedua yaitu ketiadaan kejelasan akad. Jadi akadnya tuh nggak jelas. Ya. Misal gitu ya, bapak ibu pinjem duit ke bank, gampangnya tuh ya. Tentunya di sini bank konvensional, bukan bank syariah. Bapak ibu pinjam duit ke bank 1 juta. Misalnya saya mau bayarnya bulanan bu. Nah terus si bank itu akan mensyaratkan misalnya sebulannya 100.000. Ini gampangnya aja. Saya juga nggak tahu. Soalnya kan nggak pernah pinjam di bank saya. Andai kata ada orang pinjam duit 1 juta. Terus bank itu mempersyaratkan dalam setahun harus lunas. Per bulannya 100.000, gampangnya ya. Berarti dalam 1 tahun jumlahnya 1.200.000 ya. Walaupun secara prakteknya nggak seperti itu sebetulnya. Uang yang diterima biasanya nggak mungkin sampai 1 juta, udah dipotong duluan. Kata orang-orang begitu. Dan biasanya pun nggak 100.000, bisa 150. Ini saya ambil gampangnya aja. Andai kata sebulannya itu dia harus setor 100.000. Maka ketika dijumlah dalam 1 tahun jumlahnya 1.200.000. Nah kan timbul pertanyaan ini secara akad ya. 200.000 itu untuk apa? Untuk apa 200.000 itu? Administrasi kah? Untuk barang jaminan kah? Atau asuransi kah? Dan sebagainya, nggak jelas. Pokoknya bunganya 200.000. Itu masalahnya. Jadi selain dari adanya tambahan, yang kedua yaitu ketiadaan akad yang jelas. Itu yang sakral banget ya. Dari beberapa hal yang menyebabkan pinjaman itu sifatnya riba. Apalagi kalau ke lintah darat, tambah agak jelas lagi. Modal KTP mau minjem berapa, tinggal datang debt collector. Nah, kalau bapak minjem uang ke bank syariah atau gade, ya, dengan jaminan apa misalnya rumah, motor, mobil dan sebagainya, itu ada kejelasan. Walaupun ulama Indonesia ya, itu mengatakan bank syariah di Indonesia sendiri belum 100% syariah. Kenapa? Karena di atas bank syariah itu BI, Bank Indonesia. Ya tetap aja Bank Indonesia kan konvensional juga. Maksudnya tidak 100% syariah. Tapi, ada tapinya, walaupun tidak 100% syariah, setidaknya itu tetap meminimalisir peluang-peluang transaksi yang berupa riba. Misal ya, bapak ibu mau minjem duit dengan jaminan mobil, dengan jaminan rumah misalnya ya, sertifikat rumah, maka nanti akan ada kejelasan bahwa bapak utangnya sekian dan bunganya tetap ada bunga diambil untung, cuman bunganya ini dijelaskan bahwa nanti akan ada alokasi dari uang sebagai administrasi bapak yang digunakan untuk keperluan kami berupa apa, tetap ada kejelasan. Nah ini yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah.
Atau bapak ibu misalnya mau investasi nih, bapak ibu punya duit 5 miliar, misal ya. Yo kalau misal kan bebas aja, namanya juga ngayal ya. Bapak ibu punya duit 5 miliar, bapak ibu datang ke bank konvensional. Mbak, mas saya punya duit 5 miliar, saya mau deposit, saya mau investasi. Oh ya mbak, oh ya bu, ya mas, itu kan ya pak, dicatat, bikin isi formulir, KTP dan sebagainya. Kami terima ya pak, ya bu, duit 5 miliarnya. Nanti ibu bapak setiap bulannya dapat sekian. Nanti ibu bapak setiap pertengahan tahun dapat sekian. Atau kalau yang investasinya per tahun, nanti setiap tahunnya dapat sekian persen dari uang 5 miliar itu. Nggak ada kejelasan diinvestasiin kemana. Jangan-jangan duit kita dipakai buat ngebangun bar. Jangan-jangan duit kita dipakai buat ngebangun diskotik. Jangan-jangan duit kita dipakai buat ngebangun hal-hal yang berbau negatif. Misalnya untuk bikin pabrik miras, ya minuman keras, homer, atau mungkin dipinjam sama orang yang usaha narkoba. Nggak ada kejelasan. Tapi kalau kita datang ke bank syariah, kita punya duit 5 miliar, Mbak saya mau investasi, saya mau deposit sebesar 5 miliar. Maka akan dijelaskan sama dia, Bapak atau Ibu alurnya mau kemana nih? Mau ke pendidikan? Kami punya beberapa yayasan yang dia butuh investasi. Misalnya nih, lembaga pendidikan ini lagi ngebangun madrasah, lembaga pendidikan ini lagi ngebangun sekolah, lembaga pendidikan ini lagi ngebangun pesantren. Dijelasin. Atau mungkin secara sosial bisa juga, Pak ini kami ada kerjasama dengan panti asuhan Anu, dia lagi butuh untuk membangun asrama panti asuhan begini-begini. Bagaimana kalau nanti Bapak investasinya ini, depositnya ini kita alokasikan ke sana sampai nanti menunggu donatur tetap. Nah itu bisa jadi. Jadi ada kejelasan. Ya tetap dapat fee juga Bapak Ibu. Nanti Bapak per bulannya dapat sekian persen. Nanti Bapak setengah tahunnya dapat sekian persen. Nanti Bapak setiap tahunnya dapat sekian persen. Tetap ada kelebihan. Yang membedakan sekali lagi yaitu secara akad jelas. Paham ya? Ini yang simpel aja dulu lah. Ya nanti insya Allah yang jelimet-jelimet ada di Fathul Mu'in tuh. Nah balik lagi nih, orang yang dia melakukan riba, dia akan menganggap bahwa transaksi itu lumrah. Makanya dikecam sama Allah. Orang yang riba itu biasanya menganggap jual belinya itu lumrah. Gak usah susah-susah lah. Bapak Ibu kredit, mau motor kayak mau mobil, ya saya waktu itu kan udah pernah sempat nyampein juga ya. Lah itu kan bentuknya riba. Bapak Ibu ngeridit motor, DP-nya 500.000, gampangnya gitu ya. Kalau setahun cicilannya misalnya 2 juta, 500.000. Kalau 2 tahun cicilannya 2 juta. Itu kalau di total antara yang pelunasan misalnya setahun dengan pelunasan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu beda Bapak Ibu. Pasti beda. Misalnya ya ngambil motor yang pelunasannya 1 tahun, mungkin totalnya cuma 20 juta. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil motor yang pelunasannya 2 tahun, mungkin kalau di total 30 juta. Atau kalau Bapak Ibu ngambil yang 3 tahun, mungkin kalau di total sampai 40 juta, 50 juta. Ya mobil juga sama, rumah juga sama. Emang model kredit begitu. Lah terus gimana Pak Ustadz? Jangan kredit. Ya akalin caranya. Gimana caranya? Ketika kita datang ke dealer, mau motor kayak, mau mobil kayak, mau rumah kayak ya, maka pastikan kita melakukannya sesuai kemampuan diri kita dengan satu harga. Misal Bapak Ibu punya duit 5 juta nih, mau ngambil motor. Pak saya mau ngambil motor ini, DP saya 5 juta, saya punya kemampuan sebulan misalnya 1 juta. Kira-kira berapa bulan saya melunasi dengan DP 5 juta, per bulannya 1 juta. Nanti akan disampaikan sama dia, oh motor ini Bapak bisa dapat dengan harga DP 5 juta, bulannya 1 juta selama misalnya 12 bulan atau selama 1 tahun. Ini contoh aja ya. Nah maka Bapak Ibu dapat satu harga. Tapi kalau sudah mulai nanya nego tambahan, kalau yang 2 tahun berapa? Nah kan biasanya 2 tahun tambah murah, cuman konsekuensinya jadi tambah lama. Nah itu letak ribanya di situ. Ini sekali lagi mau motor, mau mobil, mau rumah ya. Jadi cara ngakalinnya begitu supaya tetap satu harga. Bapak Ibu jangan nanya yang aneh-aneh. Ini mobil berapa bulanannya? 5 juta. Wah mahal juga ya, berapa tahun? Ya 3 tahun. Waduh berat juga. Kalau yang 5 tahun, ya 5 tahun ada turun. Tapi kan 5 tahun.
jumlahnya lebih banyak. Nah itu yang riba. Kita nggak bisa ngindar juga, cuman secara fikih tetap bisa diakalin, ya. Nah ini saya kutip ya dari kumpulan fatwa ulama dalam satu kitab yang disebut Kitab Majma' Al-Fiqhul Islam. Ini kumpulan kesepakatan ulama internasional. Makanya kita harus nyari pendapat ulama kontemporer, ulama modern. Nah ini disebutkan dalam kitab tersebut bi khususin ujurin, ya, khidmatil qurudi fil banki al-islami litaniyati, mengenai jasa hutang piutang di bank-bank Islam yang digunakan untuk pengembangan. Maka rinciannya diantaranya, awalan yang pertama, ya juzu boleh akhoda ujurin, untuk mengambil upah atau administrasi, an khidmatil qurudi, dari pelaksanaan hutang piutang, ala ayakuna, yang adanya dia hal tersebut, dalika hutang piutang tadi, fi hududin nafaqatil fi'liyati, yang sesuai dengan nafaqah fi'liyah, maksudnya proses dalam mengurus administrasi. Misal begini, bapak ibu jual rumah, rumahnya udah dipegang sama bank, ya, bapak ibu misalnya udah pergi pindah kemana gitu ya, bapak ibu titip ke bank syariah, tolong jualin dong rumah saya. Dari bapak ibu misalnya harganya 500 juta, ya tentu bank syariah ngambil untung. Nanti sama dia dijual 550, dijual 600. Nah dia bakal ngomong tuh, Bu, Pak, rumah bapak, rumah ibu kita jualnya 600 ya, kami ngambil untung 100 juta. Nah nanti bakal dijelasin, kok gede amat ngambil untungnya 100 juta. Akan dijelasin sama dia, karena 50 jutanya saya pakai buat perawatan. Selama bapak ibu tinggal kan butuh perawatan. Mungkin kacanya kotor ditinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sampai ada yang beli, misalnya gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan itu rumah, bayar listriknya, airnya, sementara walaupun gak ditempatin harus dibayar misalnya gitu ya. Atau seandainya misalnya banknya itu nyita rumah lah gampangnya, butuh perawatan. Bapak ibu misalnya naruh mobil untuk dijual, minta tolong jual sama bank gitu ya. Lah mobil itu kan butuh perawatan, butuh ganti oli sebagainya ya. Bapak ibu tinggal terima di rumah, beres, mobilnya udah kebeli orang gitu ya. Tapi perawatan itu sendiri itu dilakukan oleh pihak bank syariah dalam hal ini. Nah tentunya dia butuh biaya untuk merawat barang kita, baik tadi yang berupa rumah maupun yang berupa mobil misalnya. Nah ini sekali lagi yang nggak dijelaskan dalam bank konvensional. Kalau bank syariah itu dijelasin kenapa ada biaya tambahan seperti itu. Kalau bank konvensional, ini bapak ibu jual rumah, nitipnya sama bank konvensional, nggak dijelasin itu rumah mau diapain. Bisa jadi itu rumah dikontrakin, lalu dia ambil untungnya baru dijual. Bisa jadi itu rumah, nauzubillah, disewakan kepada germo-germo, jadi nggak ada yang tahu. Begitu pula mobil bapak ibu titip jual sama bank konvensional ya, itu mobil nggak jelas, bisa jadi dipakai buat distribusi kantor ya, atau nauzubillah dipakai negatif misalnya untuk antar jemput pelacur misalnya, PSK, WTS, germo dan sebagainya. Jadi nggak ada kejelasan sekali lagi. Nah ini yang membedakan bank syariah sama bank konvensional gitu ya. Sanian, dan adapun yang kedua, kullu ziyadatin, adapun setiap tambahan alal khidmati, atas jasa hutang piutang tadi ya, kalau tambahannya itu nggak ada kejelasan ya, alal khidmatil fi'liyati, dalam hutang piutang fi'liyah tadi, maka itu muharramatun, hukumnya haram, li'annaha, karena sesungguhnya setiap tambahan yang demikian tadi itu minariba, itu termasuk riba, al mahramu, yang diharamkan syar'an, secara syariat. Jadi sekali lagi cara paling gampang untuk mengetahui riba tadi dari sisi tambahan uangnya maupun dari sisi waktunya gitu ya. Wa ahalla, dan menghalalkan Allah subhanahu wa ta'ala al bai'a, akan jual beli, maksudnya jual beli yang tanpa riba. Wa harrama, dan Allah mengharamkan ar-riba. Tuh, Allah mengharamkan jelas ya secara syariat. Faman, maka siapa orang ja'ahu, yang telah mendatanginya, ai balaghahu, maksudnya sampai kepadanya, maksudnya ada orang kok dulunya pernah riba, pernah minjem ke bank atau dia minjemin uang ke orang, lalu kemudian datang kepadanya mau izotun, pelajaran ya, wa izun, maksudnya yaitu nasihat, min rabbihi, dari Tuhannya, maksudnya pelajaran tentang haramnya riba. Ketika dia mulai ngaji, masuk musola, masuk masjid, dia tahu
Oh ternyata riba itu haram. Tindakan dia ya fantaha, maka berhenti seketika itu juga an akulihi, daripada memakan riba tadi. Nah andai kata dia udah berhenti, lah dia udah tahu hukum riba itu haram, berarti saya salah, jadi saya tobat deh, saya berhentiin riba saya. Ya tentunya kalau masih ada cicilan, dilunasin dulu cicilannya. Jangan mentang-mentang riba, kata Ustaz riba berhenti, dia kabur, dia kejar-kejar sama debt collector. Tetap lanjutin bayarin tuh riba. Tapi setelah itu jangan minjem ke bank lagi, jangan minjem ke rentenir lagi, jangan minjem ke lintah darat lagi, jangan ngeribain orang lagi gitu. Nah falahu, maka yang demikian itu baginya itu mah perkara salafa yang telah berlalu. Qabla nahi, sebelum larangan. Aila yustarotu, maksudnya itu tidak meminta mengembalikan minhu darinya ya. Jadi gak usah juga kita nagih orang, dulu saya terlibat riba sama kamu, balikin duit saya, nggak perlu juga, udah biarin aja ya. Tobat, minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah. Wa amruhu, dan juga urusannya fil afwi, dalam memaafkan anhu darinya, illallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dianggapnya kagak dosa, orang belum tahu, Allah memaafkan dia. Ya andai kata memang dia belum tahu, belum belajar, atau udah tahu tapi lalai, ya udah tahu tapi lupa. Lah sekarang ngaji, oh riba kagak boleh, ngutang sama rentenir kagak boleh, pinjol kagak boleh, lintah darat kagak boleh, minjem bank juga kagak boleh. Dia tobat, maka insya Allah yang sebelumnya itu diampunin sama Allah. Tapi nah nih, waman lan utawi sapane wong ada mengulangi ila akulihi, untuk memakan riba, ya udah tahu riba haram, udah tahu riba kagak boleh. Andai kata ada orang kok dia mengulangi pekerjaan tadi, musbihan, dengan menyamakan lahu, bagi riba tadi, bil bai'i, dengan jual beli, malah dianggap sama dia, ini kan transaksi juga, jual beli juga, fil hali, dalam hukum halalnya, berarti halal dong. Kan saya ngeluarin duit, kamu ridho, saya ridho. Kan banyak orang alasan kayak gitu ya. Wah kan sama-sama ridho. Ridho itu bukan satu-satunya syarat jual beli, bukan. Itu dari sekian syarat jual beli gitu. Ada orang nanya, Ustaz kan saya minjem sama bank nih misalnya, atau minjem sama orang 1 juta, saya disuruh pulangin 2 juta. Kan saya redo Pak Ustaz, masa dosa sih? Jadi redonya itu dianggap sebagai sesuatu yang sah dalam transaksi. Pada redo itu saling ridho, saling terima, saling ikhlas, itu bukan satu-satunya syarat dalam transaksi. Sekarang misalnya bapak-bapak punya duit 500.000, terus datang ke pelacur harganya 1 juta, ditawar 500.000 aja deh, siap bang, diterima, ya udah 500.000, pelacurnya redo 500.000, ya separuh harga deh. Pertanyaannya, apakah gara-gara sama-sama redo terus pelacuran jadi halal? Sama-sama redo loh, pelacurnya redo, saya ikhlas, nggak apa-apa 500.000. Pertanyaannya, hubungan zina itu jadi halal apa tetap haram? Tetap haram walaupun sama-sama redo, sama-sama ikhlas. Ya sama. Jadi bukan masalah redo atau tidaknya, perzinahan itu diharamkan sama Allah. Ya, begitu pula dengan riba, Allah itu mengharamkan riba, mau sama-sama senang mau sama-sama redo, riba itu tetap haram gitu. Nah orang yang anggap wah apa-apa ini kan halal nih, ngeri nih ya. Faulaika, maka adapun mereka itu ashabun nar, adalah penduduk neraka. Maka orang seperti itu seperti orang yang sudah mendaftarkan dirinya di neraka, nulis daftar hadir bahwa dia siap masuk neraka. Adapun mereka, maksudnya mereka yang riba, ditegur, dikasih tahu kok diulangin lagi, maka mereka fiha, di dalamnya, di dalam neraka itu kholiduna, abadi selamanya. Nauzubillah. Yamhaku, dan menghapus, ya menghancurkan, Allah subhanahu wa ta'ala riba, akan riba, yang kusuhu, yang mana menguranginya, wa yudhibu, dan juga melenyapkan, barokatahu, akan barokah dari usahanya tuh. Ini ngerinya lagi. Jadi kalau tadi ancaman secara akhirat ya, nanti bakal dimasukin ke dalam neraka. Hukuman secara dunia, dihilangkan keberkahan hidupnya. Ya. Nggak ada Bapak Ibu orang yang terjerumus riba terus hidupnya jadi senang, nggak ada. Kalau ada suruh ngadep saya.
pasti pusing. Nggak usah sama riba, orang utang biasa aja pusing. Bapak ibu punya utang sama kandang misalnya gitu, sama teman 10 juta, pusingnya minta karuan 20 juta, pusing mau bayar. Itu utang kagak pakai riba, apalagi pakai riba, simpel gitu aja udah. Ya, kita punya utang sama orang nih, masa gede-gede 10 juta, itu tidur kagak nyenyak. Ya. Apalagi utang sama bank, udah utang terus ditambahin, utang sama rentenir tiap hari ditagih, utang sama pinjol tiap hari datang ke rumah, hilang kebarokahannya. Wa yurbi, dan juga Allah akan menyuburkan as-sodaqoti akan sodaqoh. Tuh sebaliknya, Allah justru menyuburkan sodaqoh dari seseorang. Yaziduha, yang maksudnya menambahkannya, wa yanmiha, dan kemudian mengembangkannya, maksudnya mengembangkan harta yang kita keluarkan lewat sodaqoh. Wa yudhaifu, dan kemudian melipat gandakan sawabaha akan ganjarannya. Tuh. Bapak ibu infak, insya Allah jadi gampang rezekinya. Tapi kalau bapak ibu terjerat ke dalam riba, maka susah hidupnya. Buat orang yang dia riba kok diterusin, wallahu, adapun Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, tidak menyenangi, kulla kafarin, akan setiap orang yang ingkar bitahlilir riba, dengan menghalalkan riba. Ya, asimin, yang juga berbuat dosa, fajirin, maksudnya durhaka, biaklihi, dengan memakan riba. Tuh, maksudnya yu'akibuhu, yaitu Allah menyiksanya, menyiksa di neraka, nauzubillah. Jadi dicap asim, asim itu dosanya banyak. Bapak ibu kan sering dengar istilah zanbun, dosa ya, zunub, dosa. Ilah-ilas itu ya, ilah-ilas tulil firdausi ala la aqwa ala naril jahimi wabli taubatan wafir zunubi. Zunub itu artinya dosa, itu kata jamaknya ya, tunggalnya zambun, zambun itu dosa. Kalau zunubun, dosa-dosa. Nah kalau asim itu dosa yang dia udah tahu itu dosa tapi dilakuin. Dia tahu itu dosa tapi dia ngelakuin. Nah itu asim, dosanya banyak. Fajir, durhaka pada Allah. Makanya dulu pernah saya sampaikan juga, keimanan seseorang itu tipis-tipisnya itu adanya di hati, paling tipis-tipisnya. Makanya Nabi sampai ngomong, idaro amunkaron, kamu melihat kemunkaran, maka falyughayyiru biyadi, ubah dengan tanganmu. Kita ngelihat anak mabok, nauzubillah, ngelihat anak narkoba, nauzubillah, ubah sama tangan kita. Berhenti gak kamu? Ancam. Tangan kok gak main juga. Falyughayyiru bilisani, maka ubahlah dengan lisan. Omongin, nah kamu kok susah banget sih dibilangin, begini begitu ya, dan seterusnya. Maka yang terakhir, andai kata tangan kok nggak bisa, mulut kok nggak bisa, ya, maka falyughayyiru bil qalbi, maka ubahlah dengan hatimu. Maksudnya apa? Wajib mengakui bahwa perbuatan itu haram, sekalipun itu dilakukan anak kita. Jangan mentang-mentang anak kita terjerumus narkoba, kena miras gitu ya, gara-gara anak kita yang melakuin, kolbu kita ngomong, ah itu mah nggak apa-apa kok. Gak boleh, hati kita tetap harus menolak bahwa minum-minuman keras, narkoba itu hukumnya haram. Tapi yang cuma ada di hati, ada full iman, itu paling serendah-rendahnya iman. Jadi setipis-tipisnya iman tuh begitu. Gak bisa ngubah pakai mulut, gak bisa juga pakai tangan. Ini dalam hal apapun, makanya Nabi nyebutnya munkar ya. Munkar itu segala hal apapun ya, gak diperbolehkan. Terus, nah ini uniknya ya, Allah kemudian menyambungkan ayat dengan innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tadi kan ayat yang sebelumnya kita baca juga tuh Pak, 274 ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia melakukan amal soleh, dia ngaji, dia baca Quran, dia zikir, ya pokoknya bagus lah. Wa aqamus sholat, dan dia dirikan as-sholata, akan sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah lewat. Wa atau zakah, lalu kemudian juga dia tunaikan zakat, zakatnya nggak pernah putus. Zakat fitrah dilakuin, ketika dia punya rezeki lebih dia keluarin zakat mal. Maka lahum, bagi mereka, ajruhum, ganjaran untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut,
alaihim atas mereka, walahum dan tidak ada juga atas mereka yahzanuna rasa kesedihan. Kenapa ayat ini kok diselipkan di ayat riba? Ini sindiran buat orang-orang yang gampang ngomong darurat, dikit-dikit darurat. Wah, kita nggak bisa makan nih, udah pinjem aja deh sama pinjol. Kita butuh usaha nih, udah kita datang aja ke rentenir. Kita butuh mengembangkan modal kita, udah pinjem aja sama bank. Jadi gampang ngukumin seperti itu. Padahal di antara ciri orang yang beriman, dia sholat 5 waktu, zakatnya ditunaikan, puasa Ramadan juga nggak pernah putus, bagus akhlaknya, maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pernah punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Takut atas apa? Atas kelaparan. Takut atas ekonomi. Takut atas kematian. Itu ciri orang kuat. Setiap orang tentunya pasti pernah berada di titik nol, ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah ngerasain pas di mana lagi nggak enak-enaknya hidup, jatuh, nggak punya duit. Ya kalau yang bapak-bapak mungkin dimarahin istri, nyari duit kayak kerja kayak gitu ya. Atau yang perempuan dimarah-marahin sama suami dan sebagainya. Pasti di antara kita pernah lah merasakan di titik itu. Saya sendiri pernah, cerita aja di antaranya. Ini ada bapak saya dan mertua saya, jadi tahu ya. Kalau saya bohong ketahuan jadinya. Waktu saya punya anak satu Fatir itu Fatir tuh bapak ibu ya, ini tahadus binikmah aja biar jadi pelajaran. Itu lahir itu sama paraji kalau kata orang Sunda, sama dukun beranak Mama Eka. Kalau bapak-bapak yang lama tahu lah, orang saya tahu udah almarhum. Itu posisi saya waktu itu kerja di percetakan, dan saya cuma punya duit 400.000 untuk maaf ya biaya lahiran. Dan kebetulan anak saya yang pertama Fatir itu lahir itu beratnya itu 3,8. Saya masih hafal. Lahirnya itu 5 Syawal, jadi habis lebaran. Dukun beranak itu hadir itu ya karena dokter bidan yang biasa kita kontrol, nah itu pulang kampung. Kan kita harus minta rujukan untuk ke puskesmas ya. Kalau sekarang udah gampang, kalau dulu tahun 2010 itu kan masih harus pakai rujukan. Pakai dokter yang biasa kita kontrol. Nah kebetulan bidannya dokter yang biasa kontrol ini lagi pulang kampung. Pulang kampungnya ke mana, Bima apa mana saya lupa itu. Pokoknya luar pulau. Jadi mau nggak mau istri saya lahiran di rumah bapak. Dan itu yang bantu itu paraji dukun. Ya satu ya karena memang nggak dapat surat pengantar ya dari dokter untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Yang kedua ya karena nggak punya duit. Jujur aja. 400.000 nggak salah 300.000 saya lupa tuh duit. Akhirnya tuh duit dikasih ke dukun beranak itu paraji itu. Sekali lagi ini kita bicara pengalaman, masing-masing Bapak Ibu pasti punya pengalaman seperti itu ya. Di titik seperti itu saja Allah masih nolong kita loh. Ya Ibu Bapak tinggal ibro masing-masing lah ya. Dulu pernah jatuh gimana, itu Allah nolong kita tanpa kita harus pinjam ke bank. Ini saya tegasin. Dan Allah senang yang model kayak begitu. Saya kalau mau minjem ke bank saat itu juga bisa Bapak Ibu, saya pinjam aja ke bank. Tapi saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah, masa sih saya harus pinjam ke bank? Benar sepeser pun saya juga punya duit. Itu 300.000 aja. 300-400.000 lah. Nah itu saya kerja aja ke percetakan, itu niatnya itu mau kasbon dulu. Jelas orang masih lebaran kerja loh, bayangin. Orang kan pada libur. Saya bela-belain masuk ke kerjaan, tujuannya apa? Barangkali ntar bos saya ngasih bonan sama saya. Nah saya berangkat kerja, tujuannya bukan kerja sebetulnya, nyari kasbonan buat persiapan persalinan anak lahir. Nyampe kerjaan, ditelepon sama adik saya, ternyata anak saya lahir. Yang ngajarin bapak saya bukan ngajarin Fatir. Kalau yang Fitri kedua ya saya nemuin, tapi anak pertama yang ngajarin bapak saya. Di titik itu aja saya bersyukur Bapak, alhamdulillah ya Allah, ternyata nggak perlu kita nyampe untuk pinjam duit. Allah selalu ngasih jalan untuk hal-hal yang positif ya, hal-hal yang nggak menjurus ke keburukan. Lah kalau yang buruk aja Allah ngasih tolong, ada maling nih, ada maling ya, dia mau nyolong rumah orang, ditolong itu sama Allah. Lah kan semua hal perbuatan itu nggak lepas dari takdir Allah Bapak Ibu. Orang mau nyolong aja dikasih kesempatan sama Allah. Orang mau korupsi aja dikasih kesempatan sama Allah. Masa orang mau berbuat baik kagak dikasih kesempatan? Jadi andai kata nih, ya, Bapak Ibu kok punya pikiran kayak gitu. Wah saya pengen mengembangkan usaha, udah pinjam sama rentenir. Oh kan saya pengen
mengembangkan cita-cita saya pinjam sama pinjol. Wah ini kan darurat. Darurat itu seperti apa sih? Darurat itu kalau kita nggak bisa makan, bapak ibu nggak bisa makan nih seharian, mau pinjem saya nggak dikasih, pinjem tetangga nggak dikasih, nggak ada yang masih. Lah orang dasarnya kalau dipinjemin kagak dibalikin, jadi kagak dipercaya. Nah itu baru darurat tuh. Beras kagak ada, anak nangis minta susu, itu darurat. Jadi ad-daruratu bin nafsi. Ketika disebut darurat, maka itu berkaitan dengan nyawa. Beras kagak ada, anak nangis minta susu, nah duit kagak megang, minjem tetangga kagak dikasih, minjem saudara kagak dipercaya, silahkan pinjem ke bank. Itu baru darurat. Lah kalau beras masih ada, TV masih punya, sendal aja nggak kehitung, sendal banyak banget, emang nggak ada hal yang bisa dilakukan? Jual apa kayak baju kayak jual situ, baju bekas jual itu, supaya jangan sampai masuk ke dalam jurang riba. Karena sudah masuk ke riba, disebutin tadi ya sama tafsir Jalalain di sini, hilang kebarokahannya. Jangan dikira kalau udah masuk riba terus usaha bapak ibu jadi lancar, modal kita kemudian jadi berkembang. Sekalipun itu berkembang, saya bolak-balik nyampein hati-hati, nauzubillah, maka usaha kita juga jadi haram. Kita kasih makan anak kita, kita kasih makan istri kita dengan perkara haram. Makanya jangan heran kalau punya istri ngelawan, jangan heran punya anak ngelawan. Yang ibu-ibu misalnya terjerat riba, jangan kaget kalau punya suami juga ngelawan, ngebantah. Punya anak ngelawan, ngebantah. Lah orang kita kasih makan dengan perkara haram, yang dikasih perkara halal aja masih sering ngebantah. Ya, kita kasih makan halal aja kadang-kadang ngebantah kita, apalagi kita kasih perkara haram. Nih saya beri contoh, saya beri ibroh biar bapak ibu maksudnya terbuka ya. Kadang-kadang kita butuh hal-hal seperti itu. Coba deh bapak ibu ingat, pasti bapak ibu pernah ada di masa dimana kita jatuh, mungkin gak punya duit, mungkin dalam keadaan susah. Setiap orang pasti punya, saya yakin ya. Seperti tadi saya ya, waktu awal-awal nikah itu kan biasanya susah ya, nggak punya duit. Gue nggak punya duit saya sama sekali ya. Sampai-sampai tadi orang masih libur kerja, saya berangkat masuk kerja, saking pengen kasbonnya. Saya mikir nih minimal pinjam duit 1 juta lah buat biaya persalinan ke rumah sakit. Dilalahnya dikasih gampang. Brojol tuh anak nggak pakai rumah sakit, nggak pakai disesar, beratnya 3,8. Kalau berat di atas 3,5 biasanya dokter udah sesar. 3,8 brojol sendiri nggak pakai acara macem-macem. Ya. Di posisi seperti itu kalau kita yakin sama Allah, ya, benar-benar beriman kepada Allah, justru itu menjadi ujian. Saya sering ngomong khususnya anak remaja nih, Mas Didit, Mas Wanda, kalau kita dalam keadaan sulit justru itu jadi taruhan kita pada Allah. Ya, di Quran kan disebutin, siapakah orang yang butuh kepadaku dan dia minta kepadaku, itu Allah nantang. Kalau kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, ini apapun ya, baik status ekonomi atau punya istri, punya anak dan sebagainya, doa angkat tangan, ya Allah, siapa lagi saya minta kalau bukan kepada Engkau. Ya Allah, saya dalam kesulitan ekonomi, mudahkan ya Allah. Ya Allah, saya punya anak misalnya begini begitu, saya punya istri begini begitu, saya punya suami begini begitu. Itu pasrahin sama Allah, ubah ya Allah. Saya pengen istri saya begini, saya pengen suami saya begini, saya pengen anak saya begini, saya pengen ekonomi saya begini. Ya Allah, jangan sampai saya terjerat dengan perkara haram. Itu Allah juga bapak ibu nggak bakal senang, nggak bakal pengen kita masuk ke perkara haram. Jadi cara ngerayu Allah itu seperti itu. Ya Allah, daripada saya jatuh ke mabok-mabokan gara-gara saya stres. Ya Allah, daripada saya jatuh ke narkoba gara-gara saya stres. Ya Allah, daripada saya jatuh ke bank, ke riba, membuat tidak berkah harta saya, dan itu juga Engkau haramkan, maka mudahkan segala hajat saya ya Allah. Dan ini saya kasih tahu, ya, paham nggak? Jadi cara trik ngerayu Allah itu begitu. Ini orang berarti benar nih, maka dimudahkan hajat kita, maka dimudahkan apa yang jadi kepengenan kita, maka yang sulit-sulit akan juga digampangkan sama Allah. Cuma dia tetap sholat ngaji, jangan doa toh, doa sampai berbusa, sholat ngaji kagak, sama aja bohong. Ya. Jadi sholatnya tetap dijaga, ngajinya tetap dijaga, itu jadi pertaruhan kita. Omongin ke Allah bapak ibu kalau kita punya masalah susah, kita punya masalah nih ibu-ibu sama suami, yang suami punya masalah sama istri, atau kita orang tua punya masalah sama anak, omongin pada Allah. Sebagaimana orang-orang soleh ya, Luqman, keluarganya Imron,
itu sering ketika berdoa mempertaruhkan ibadahnya. Bahkan yang masyhur itu kan 3 orang yang tertutup di dalam gua, bukan Ashabul Kahfi tapi ini. Orang yang tertutup dalam gua yang dia punya ibadah, masing-masing itu menceritakan ibadahnya, ya kan? Itu kan masyhur tuh cerita itu. Ketutup mangkok nggak bisa keluar nih. Ya Allah, saya dulu pernah bersodakoh kepada sipulan-sipulan. Kalau sodakoh saya diterima, tolong bukakan goa ini dari batu yang menutupi. Kebuka tuh Bapak Ibu, kegeser sedikit. Ngomong lagi yang kedua bahwa dia punya ibadah begini-begini, kebuka tuh kegeser sedikit. Terus yang ketiga juga ngomong, ya Allah, saya punya ibadah begini-begini, kegeser sedikit. Akhirnya 3 orang itu bisa keluar. Jadi ibadah itu bisa dipertaruhkan kepada Allah kalau dalam keadaan terdesak. Mutoro idada'ahu itu sampein apa yang kita pengen kepada Allah dalam keadaan terdesak. Sebab hanya Allah lah yang bisa mengijabah doa kita. Idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Allah ya bilang sama Nabi, andai kata ada umatmu yang bertanya tentang aku, hai Nabi, fa ini qarib. Jawab bahwa saya ini dekat kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'i. Saya ini akan mengabulkan permintaan apa-apa yang mereka hajatkan kepadaku. Maka falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya 1, penuhi panggilanku, maksudnya sholat, ngaji, puasa, wal yu'minu bi, dan kemudian dalam keadaan beriman. La'allahum yarsyudun, maka mereka semua akan mendapatkan petunjuk. Orang kalau sholat, kalau ngaji dalam keadaan sulit, imannya tetap kejaga. Ya cuman nggak makan hari ini, seandainya ya Bapak Ibu bener-bener pahit nih, nggak punya duit, nggak bisa makan, ya cuman sekali kok nggak bisa makan. Saya bertahun-tahun dikasih makan sama Allah, ya udah saya hari ini puasa, kan bisa. Toh nggak mati juga kalau seharian kagak makan. Jadi nggak bisa dikatakan darurat yang kemudian kita terjerumus kepada riba. Nauzubillah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.